Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Papua merupakan salah satu daerah yang menjadi titik fokus pembangunan. Berbagai infrastruktur dihadirkan sebagai langkah nyata memperkuat perekonomian masyarakat Papua. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Papua selalu menjadi perhatian Presiden Jokowi. Jokowi penting untuk Papua, Papua penting untuk Jokowi. 13 kali Presiden Jokowi kunjungi Papua. Ada Trans Papua, katanya. Berikut beberapa infrastruktur yang difokuskan Presiden Jokowi dalam membangun Papua. 1. Jalan Trans Papua. Proyek Jalan Trans Papua sepanjang 4.330,07 km yang menghubungkan Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua dan membentang dari Kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Merauke di Provinsi Papua. Pembangunan infrastruktur ini menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Papua, mengurangi kesenjangan pendapatan serta mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah. Pengerjaannya terbagi dalam 2 provinsi, yakni di Papua Barat sepanjang 1070,62 km, dan di Papua dengan panjang total 3259,46 km. Pembangunan jalan ini telah diresmikan pada 2018 lalu. Jembatan Panjang Hamadi Holtekam. Jembatan ini menjadi jembatan pertama di Indonesia yang didesain dengan tujuan wisata. Dengan adanya jembatan ini, Kota Jayapura menjadi pintu gerbang yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua Nugini. Jembatan ini akan memudahkan masyarakat yang ingin ke kawasan Koya atau Arso yang menjadi lokasi pengembangan industri di masa mendatang. Untuk diketahui juga, pembangunan jembatan Holtekam juga menjadi jembatan pertama yang dikapalkan secara utuh dan terjauh karena menempuh jarak 3.200 km dengan waktu 28 hari perjalanan. Jembatan sepanjang 1.328 meter termasuk bentang utama 732 meter ini berada di atas Teluk Yutefa yang menghubungkan Kota Jayapura dengan distrik Muara Tami di Provinsi Papua. Saya dari ujung timur Indonesia. Saya menyampaikan kebanggaan. 3. Infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat. Selain infrastruktur jalan dan juga jembatan, Presiden Joko Widodo juga membangun 6 infrastruktur yang telah diresmikan pada Oktober tahun 2016 lalu. Antara lain pembangkit listrik tenaga air, PLTA, Orya Genyem 2x10 MW, pembangkit listrik tenaga mini hidro Pravi 2x125 MW, saluran udara tegangan tinggi 70 kV. Genyem Waena Jayapura sepanjang 174,6 km sirkuit. Selain itu, ada saluran udara tegangan tinggi, SUTT. 70 kV Holtekam Jayapura sepanjang 43,4 km sirkuit. Bandara Sentani.
Bandara Sentani terletak di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura dan berjarak kurang lebih 40 km dari pusat kota Jayapura. Bandara ini menjadi bandara terbesar di Papua dan hub utama menuju wilayah pedalaman Papua. Sebelumnya bandara ini merupakan bandara kelas 1 yang akhirnya dilakukan sejumlah pembenahan terhadap beberapa fasilitas, seperti memperpanjang runway, memperluas lahan parkir, apron, dock, untuk menunjang target menjadi bandara internasional yang telah diresmikan pada 2017 lalu. Selain itu, dalam pengubahan menjadi bandara internasional, ada beberapa pengembangan yang dilakukan yakni pengembangan terminal kedatangan, keberangkatan domestik dan internasional, custom, karantina dan sejumlah fasilitas lain. 5. Pembangunan Jalan Perbatasan Indonesia, Papua Nugini. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, tengah melakukan pembangunan Jalan Perbatasan Indonesia, Papua Nugini, dari Merauke hingga Jayapura di Provinsi Papua sepanjang 1098. Dikutip dari pu.go.id, pembangunan perbatasan ini juga merupakan rencana Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu ruas jalan perbatasan yang dikerjakan adalah Jalan Oksibil Towe Hitam Ubruk Jayapura sepanjang 5,52 km. Pekerjaan pembangunan mulai dari KM 15.5 hingga KM 21.2 di Kabupaten Pegunungan Bintang. Tantangan dalam pembangunan jalan perbatasan di Papua adalah kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, dan cuaca. Di samping itu, ketersediaan material konstruksi juga terbatas di Papua. Rencananya perbatasan ini akan rampung pada akhir tahun 2019 mendatang. Nah, itu tadi ulasan berapa banyak Presiden Jokowi yang sudah membangun untuk wilayah Papua agar Papua semakin maju. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan juga selalu bangga menjadi warga Indonesia. Sampai jumpa.